Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengar beberapa patah kata dari Bapak Wali Kota. Kepada Bapak Wali Kota kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Senang bisa berada di sini. Hujannya mirip-mirip di Indonesia lah ya, jadi feel like home sedikit. Ibu Konjen Vancouver beserta jajaran yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu, koordinasinya, dan perhatiannya, kira-kira begitu. Seumur-umur saya traveling, baru pertama saya dikasih box makan siang pas mendarat gitu ya. Ada di kamar, itu inisiatif dari Ibu Konjen. Jadi memang kalau perempuan yang memimpin kadang-kadang ada ekstra perhatian yang luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Konjen. Juga beberapa kali meeting dengan banyak perusahaan. 2 hari ini full ya, dari pagi sore, jadi belum banyak kesempatan jalan-jalan karena memang kesini banyak misi yang sedang saya cari. Terakhir meeting dengan perwakilan dari kota, coba saya ingat lagi ya, Coquitlam ya. Siap-siap 2017 pas 18 ada LRT ke sana ya. Nah, saya lebih apal. Saya dulu diaspora juga 7 tahun ya. Jadi saya ini diaspora yang pulang kemudian karena takdirnya jadi wali kota, kira-kira begitu. Jadi perspektif saya nggak ada bedanya dengan perspektif Bapak Ibu. Saya 97 dulu kerja di kota namanya Baltimore sekitar 6 bulan. Tapi karena krismon ya, 97 itu kan krisis moneter ya. Saya di Baltimore itu kerja magang, baru lulus dari ITB saya ke Baltimore. Krisis datang, nah si perusahaan itu, perusahaan arsitektur karena saya arsitek, macet proyek-proyek di Jakarta. Sehingga dia bilang, Ridwan, I have to ship you back home, gitu ya, emangnya barang saya bilang ya. Tapi kira-kira dulu begitu. Pilihan saya tahun 97 itu antara pulang ke Indonesia 6 bulan kan, atau iseng aja saya nekat kan, survive di Amerika, kira begitu. Soalnya kalau saya pulang kan udah dadah-dadah di Cengkareng gitu kan, dengan satu kampung masa pulang kalah gitu kan. Akhirnya saya bilang keep my visa open, saya mau survive sendiri. Jadi 6 bulan di Baltimore saya ke Manhattan, ngelamar kerja sana sini, dilecehkan 2 kali ya, karena pelecehan pertama pendidikan. Waktu saya ngelamar, kamu sekolah di mana? Saya dari ITB. Kan kalau di Indonesia kan keren ya. Ternyata nggak laku di Manhattan. Dia bilang gini, we accept only graduate from Harvard, MIT, or Columbia. Dia bilang begitu. Ulang lagi kan. Terus ngelamar kedua, diajak juga. Jadi saya masih culture shock lah ya dengan keterbukaan orang Amerika gitu. Yang kedua dia bilang begini, kerjaan kamu jelek. Kalau sejadi kamu nggak usah ngelamar sini, pulang aja gitu. Jadi, pedih ternyata ya, kayak lagu dangdut sakitnya tuh di sini gitu. Akhirnya saya belajar kenapa gesturnya begitu ya orang Amerika dulu. Oh ternyata sayanya body language-nya terlalu timur. Kan saya orang Sunda, jadi saya dilatih kalau kamu keren, enggak saya biasa-biasa aja kan gitu ya. Maksudnya kan sopan, tapi kalau di Amerika kita harus percaya diri. Nah akhirnya di lamaran ketiga dia nanya emang kamu bisa komputer gitu kan. Saya nggak hanya jago komputer, saya dulu mentor komputer di kampus saya kan begitu. Nah gara-gara percaya diri akhirnya saya diterima. Jadi nilai-nilai diaspora ini membentuk saya. Pelajaran kedua dulu, kemudian saya dari New York kerja, anak lahir di sana. S2 saya ke UC Berkeley, ke West Coast. Lulus S2 ternyata memang penghargaan orang terhadap pendidikan juga baik ya.
Kalau saya disebut graduate from UC Berkeley itu orang beda kira-kira begitu. Jadi pesan saya kepada anak-anak di Indonesia, kamu mimpi sekolah itu harus setinggi-tingginya, jangan nanggung. Udah? Ada wartawan kecil. Nah, ada pengalaman berikutnya supaya saya cerita. Maksud saya betapa diaspora experience ini membentuk hidup saya. Waktu saya kerja di San Francisco setelah lulus S2, saya juga menghadapi office politik lah kira-kira gitu ya kalau istilah sekarang. Jadi oleh manajer saya kebetulan dia turunan Belanda, saya turunan Indonesia. Jadi nggak pernah diajak gaul lah dalam pergaulan perkantoran. Mungkin faktor sejarah, saya nggak tahu juga. Suatu hari kita ngerjain proyek di Beijing. Karena saking besarnya, proyeknya dibagi dua. Saya ngerjain sendiri, manajer saya yang membuli saya itu dia kerja juga sendiri. Di akhir cerita ternyata kerja yang manajer saya nggak kepake. Saya disuruh memperbaiki kerja si manajer saya. Perbaiki, ternyata kita menang, ya. Proyeknya sekarang terbangun. Kalau mau Google namanya Beijing Finance Street, itu karya saya skala kota. Setelah menang, manajernya dipecat, saya dipromosi. Sehingga masuk lagi sebuah karakter dalam hidup. Diaspora ini mengajarkan saya yang penting kerja keras, gitu. Fokus, your quality, kira-kira begitu. Nah, itulah nilai-nilai selama saya jadi diaspora yang saya bawa pulang ke Indonesia. Ada satu pelajaran hidup lagi. Ada proyek besar, saya menyiapkan presentasi bos saya orang Amerika bule. Pas hari H, sudah siap-siap Bu, semua klien-kliennya siap. Saya datang duluan karena bos saya datang dari San Francisco, saya dari Hong Kong ke Beijing. Ditelepon sama bos saya, Ridwan, I cannot make it, there is a trouble, bla bla bla, intinya I cancel the flight gitu ya. Hah, Pak, ini gimana, kan saya cuma asisten sorot PowerPoint gitu ya, cuma harus bicara si CEO saya, orang bule yang harus meyakinkan $1 million project gitu kan. Dia bilang nggak bisa, kamu aja yang presentasi, saya kan nggak persiapan. Nah di situ antara pede presentasi atau enggak, ada persimpangan hidup, akhirnya ya udah nekat gitu ya. Saya presentasi, untung dibilangin sama teman saya, orang-orang Cina Beijing juga nggak bisa bahasa Inggris, kamu pede aja. Oh, ya udah. Akhirnya saya pede aja gitu kan, karena diterjemahin juga. Singkat cerita, proyeknya menang. Jadi pelajarannya kadang-kadang dalam hidup kita nggak bisa expect sesuatu sesuai kita mau. Kadang-kadang harus melompati garis comfort zone. Kan comfort zone saya asisten bos saya, harusnya bos saya yang bla bla bla. Tapi di titik itu saya melompati garis harus bla 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 itu kan. Saya pulang ke Indonesia 2003. Saya melihat orang-orang diaspora yang pulang ke Indonesia sering nggak persiapan. Dia pulang aja for the sake of kangen gitu kan kadang-kadang, atau sehingga di Indonesianya dari nol lagi. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya nggak hidupnya nggak linear begitu. Kalau saya sebelum pulang saya maintain dulu networking. Jadi saya betul-betul persiapan. Jadi waktu saya pulang 2003 di Bandung, kerjaan saya itu di luar negeri semua 80%. Jadi tinggal di Bandung, tapi connect dengan internet karena saya arsitek, saya desain, saya kirim, saya rapat sebulan sekali, terbang dan sebagainya. Jadi saya bisa taking global project tapi ngerjainnya di kota kelahiran. Nah, pulang ke Indonesia kita tidak bisa tidak melihat apa yang di depan mata, yang didengar, dirasakan, too many problems. Maka saya berkesimpulan Indonesia itu adalah negeri indah tapi banyak masalah, kira begitu. Ya. Indahnya karena takdir Tuhan, masalahnya karena peradaban manusianya yang bikin masalah. Jangan nyalahin si tanah airnya udah keren dari dulu, tapi grup kumpulan manusia yang silih berganti itu yang bikin kita banyak masalah kan begitu. Nah akhirnya 2013 setelah saya pulang, saya
gelisah karena hidup saya sudah nyaman. Saya punya office, kantor, 70 karyawan saya punya, kerjaan di Tiongkok, di Timur Tengah kan begitu. Saya ngajar di ITB, ngebimbing tesis. Tapi Bandungnya saat itu in the bad shape. Kotanya berantakan, sampah di mana-mana, korupsi juga hal yang biasa. Kan gelisah ya. Akhirnya saya tanya ke ibu saya. Ibu itu kan guru abadi kita ya. Berhenti jadi guru, ibu itu kalau meninggal dunia kira begitu. Jadi saya tanya ke ibu saya, ini gimana? Ibu saya kalimatnya selalu saya pegang. Kamu harus pilih di mana kebermanfaatanmu paling besar, gitu aja. Saya ngelamun, oh kayaknya kalau jadi wali kota, kebermanfaatan saya mungkin lebih besar sebagai hidup. Makanya akhirnya saya putuskan gitu. Jadi kesimpulannya, kalau cinta Indonesia, jangan pernah melupakan Indonesia itu banyak masalah. Pilihannya dua, mau apatis, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, atau do something, kan begitu ya. Nah do something ini ada 4 Bapak Ibu menurut saya. Bisa menyumbangkan tenaga, bisa menyumbangkan ilmu, bisa menyumbangkan harta, atau menyumbangkan networking. Tapi jangan enggak sama sekali, karena bagaimanapun kita ini punya tanah air yang namanya Indonesia. Ada takdir, ada nasib. Kalau takdir nggak bisa diubah. Duh, kenapa lahir jadi orang Indonesia? Nggak bisa masuk ke rahim lagi terus. Takdir negaranya banyak gunung berapi. Mau marah-marah nggak bisa. Jadi siap-siap aja, tiap bulan ada gunung meletus, ada gempa bumi, itu sudah takdir. Bedanya kayak orang Jepang, dia bersahabat dengan takdir. Jadi walaupun tsunami-nya sama kayak Aceh, orang Jepang udah siap secara ilmu kan, makanya yang meninggalnya sedikit. Ada nasib, nah kalau nasib bisa diubah. Kalau takdir nggak bisa, saya sawo matang mau setiap hari ke RH klinik atau Natasha, nggak bisa kayak bule, ya begini aja. Tapi kalau nasib bisa diubah, dari bodoh jadi pinter, bisa, kita sekolah. Dari miskin jadi kaya, banyak cerita. Dari jomblo kayak yang di sini kelihatan, bisa segera menikah, itu nasib ya. Sehingga saya merasa Bandung itu jelek dulu ya, kemudian bermasalah, lahir batin, itu bukan takdir, bagi saya itu nasib. Nah itu motivasi saya begitu. Saya campaign jadi wali kota, saya startnya itu 6%. Tidak banyak orang yang kenal saya. Incumbent, wakil wali kota yang maju, itu sudah 30%. Jadi kalau ditakut-takutin, Bapak jangan ikut, incumbentnya sudah tinggi gitu kan. Enggak begitu dalam dunia perpolitikan gitu. Tapi saya eksperimen, saya bilang ke teman-teman, we have nothing to lose, saya nggak jadi wali kota juga, nggak masalah, hidup saya sudah nyaman lah. Saya campaign Bapak Ibu dengan Facebook, dengan Twitter, dengan YouTube. Jadi kalau sekarang wali kota kayak saya suka nge-Facebook, suka nge-Twitter, suka nge-Instagram, dari dulunya juga begitu. Tidak berarti udah jadi pejabat jaim gitu kan. Menurut saya itu old mindset. Mindset sekarang itu multitasking person. Sambil bekerja, mengejar target, komunikasi kayak begitu kan bisa diatur. Alhamdulillah dari 6% saya menang 45%. Saya bukan anggota parpol. Saya bukan birokrasi yang memegang jaringan. Saya juga bukan superstar, movie star begitu kan, yang orang Indonesia kadang-kadang dilihat yang beken gitu. Saya hanya dosen, arsitek, punya pengalaman. Kesimpulannya, di dunia demokrasi kita hari ini, siapapun bisa jadi pemimpin. Alhamdulillahnya begitu. Jadi kalau saya bisa, saya kan diaspora dulu. Saya profesional juga. Tapi kalau mau ke public service, pakai rute saya bisa. Asal punya determinasi, punya strategi,
dari modal hanya 6%, saya menang 45%, menunjukkan tidak ada yang tidak mungkin, nothing is impossible, kira begitu. Nah, setelah saya jadi wali kota, mulailah pertarungan yang sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Slow birokrasi, Bu. Ya. Melayani juga kadang-kadang saya amati nggak sepenuh hati lah. The city was dirty, kira-kira begitu. Nah, akhirnya saya mulai yang fundamental. Fundamental itu saya merubah leadership saya. My leadership, kalau ada ingat ya, dulu Ki Hajar Dewantoro menyebut Ing Ngarso Sung Tulodo, memimpin di depan. Ing Madia Mangun Karso, memimpin di tengah. Tutwuri Handayani, dorong dari belakang. Tapi yang nggak pernah diajarin kan berapa persennya. Memimpin di depan, di tengah, di belakang. Nah, kesimpulan saya untuk Indonesia hari ini, yang paling dibutuhkan adalah kepemimpinan di tengah. Jadi kita dorong orang dari tengah, pasukan kan bergerak. Yang keteteran-keteteran saya tarik juga, sehingga semua rombongan ke bawah. Apa artinya? Artinya setiap hari setengah waktu saya di lapangan, ikut nangkep gelandangan, ikut nangkep penjahat. Ini tangan saya begitu. Mindahin batu, ngarah-ngarahin kursi supaya tamannya keren kayak di Vancouver dan sebagainya. Itu. Tapi kalau pakai kepemimpinan cara lama, jadi pejabat itu harus berjarak gitu ya. Terus banyak pengawalnya, itu udah nggak musim. Sehingga ada testimoni dari seorang camat yang saya dengar, dia bilang begini, oh Pak Wali sekarang mah sering ke lapangan, makanya saya juga semangat beresin PKL-nya. Gitu. Nah, artinya kepemimpinan yang terbaik adalah leadership di tengah-tengah dan leadership by example, ya. Kepemimpinan yang menginspirasi itu, kira-kira begitu. Nah, rumus itulah Bapak Ibu yang membuat Bandung dalam 2 tahun, saya baru 2 tahun jadi wali kota, itu banyak perubahan menurut perspektif saya karena mempraktekkan itu. Jadi saya bukan tipe pemimpin yang nyuruh-nyuruh saja, tapi sambil nyuruh saya ikutan juga. Nah, pola itu yang dibutuhkan. Dan saya amati juga Bu Risma sama juga begitu, yang lainnya juga yang ada perubahan begitu. Saya cerita satu lompatan ya. Pemerintah kota itu dikasih rapot kayak anak sekolah. Namanya Sakip, akuntabilitas kinerja. Saya menjabat, kami ranking 200-an Pak, dari 500 kota kabupaten. So it's bad, nilainya 50, C. Ya. 2 tahun saya reformasi dengan kepemimpinan di tengah, saya datangi satu-satu departemennya, saya rubah SOP-nya. Dulu pelayanan itu orang ngelayani ada ini Bu, ada terali bersih. Jadi kayak ketemu orang di penjara gitu. Saya rubah semuanya, sekarang kayak perbankan, open layout reception area. Kedua, yang melayani harus yang good looking person, pilih gitu kan. Saya ganti baju PNS jadi kayak pramugari Garuda, ya, kayak kebaya. Begitu sekarang diubah, itu reformasi. Kedua, saya going digital, bahasa kerennya smart city. Semua dinas-dinas wajib punya Twitter. Jadi masyarakat kalau lapor itu jangan langsung ke akun saya lagi. Bagi yang belum follow @Ridwan Kamil. Ya. Sekarang kita punya @Satpol PP Bandung, kita punya @Bina Marga buat jalan, kita punya segala rupa. Dan saya monitor ya, gitu kira-kira. Berubah. Sehingga dalam waktu 2 tahun, alhamdulillah karena reformasi itu, going digital, smart city, saya kan anak gadget ya. Kalau dulu gadget kita untuk pribadi, sekarang gadget digital untuk managing cities, kira-kira gitu logikanya.
Sekarang kita punya 300 software, dari urusan ngantri bis, dari mulai e-budgeting, e-planning, CCTV, macam-macam. Nah ini kira-kira 2 tahun. Nah alhamdulillah gara-gara reformasi itu dari yang namanya ranking 200, sekarang ranking 1 se-Indonesia gitu. Jadi bisa di Google lah nilai Sakip Kota Bandung. Sakip itu artinya kinerja birokrasi. Kadang-kadang ngerubah Indonesia itu juga nggak rumit-rumit amat, hanya pola pikir aja, ya. Itu yang saya lakukan sekarang. Kemudian yang saya temukan setelah 2 tahun, the best value dari Indonesian people itu adalah gotong royong. Waktu KAA tahun lalu, 60 tahun KAA, itu kan kita ini reuniannya itu 10 tahun sekali. Jadi terakhir KAA itu 2005. Jatuh kemarin 2015 di zaman saya. Tahun 2005 itu persiapannya setahun dari 2004. Pas kemarin karena satu dan lain hal hanya 2 bulan saya dipanggil Pak Jokowi, rapat Pak Wali, ini Februari ya, April 10 tahun setelah 2005, tolong persiapkan Bandung karena kita akan ada 60 tahun KAA. Harus sempurna Pak Wali karena ini pertama kali saya meng-host head of state kan begitu. Waduh Bapak Ibu saya stres karena fisik belum siap dan sebagainya kan, saya hitung 20 project. Tapi ternyata bisa beres. Gara-gara saya minta, oke Pak Presiden, saya bereskan hanya dalam waktu 60 hari, 20 pekerjaan asal saya dilindungi gitu ya. Saya jangan pakai lelang-lelang yang berbulan-bulan, saya diizinkan tunjuk langsung, tapi yang ditunjuk punya kredibilitas bisa mengerjakan dengan baik. Tolong dilindungi saya oleh polisi, oleh kejaksaan, oleh apa, jangan sampai saya diperkarakan karena ini. Asal itu bisa Pak Presiden, saya sanggup. Saya siang malam jadi mandor. Jadi kesimpulan saya, proyek 1,5 tahun, kalau pakai jalur normal ya, selesai dalam 60 hari. Kesimpulannya apa? Jadi yang membuat bangsa kita ini lelet, lambat, peraturannya sendiri. Yang dibuat oleh si manusia-manusia hari ini. Yang menurut mereka ini prudent dan tertib, tapi sebenarnya itu menghambat. Serba nggak boleh, harus ini, harus itu. Buktinya KAA aman kan, bertanggung jawab. Satu pelajaran. Kedua, dari 20 proyek itu 5 bisa dibiayai oleh negara, 15-nya nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Pelajaran zaman diaspora, networking is everything kan. Saya telepon A, Pak bantu gerbang ini, saya telepon perusahaan B, bantu ini, saya telepon ini. 15 itu dikerjakan. Kalau Google ya, ada Jalan Asia Afrika, ada batu-batu ya, ada nama-nama negara. Itu sumbangan jemaat gereja. Pak Wali kami punya uang 300 juta, ini kata pasturnya ya, kami nyumbang. Saya jadikan batu. Bangunan sekitar Gedung Merdeka kumuh, berjamur. Pak Wali, ini kumpulan pengajian ibu-ibu. Kami nyumbang kontraktor buat ngecat. Kan? Kemudian Pak Wali, saya nyumbang konsumsi buat keamanan dari kelompok manalah gitu dan seterusnya. Itu jumlahnya puluhan. Sampai H-1 menjelang acara, yang jaga itu bukan hanya tentara, tapi preman Bandung juga jaga. Jadi sebelahnya tentara baju hijau, ya biasa. Sebelahnya preman jaket kulit dengan batu akik yang jumlahnya 10, side by side. Ya. Jadi kesimpulan kedua, saya percaya orang Indonesia kalau disentuh hatinya, rasa solidaritasnya itu luar biasa. Saya minta relawan 3.000 via online. Wahai warga Bandung, perhelatan 10 tahun sekali, I need your help. I need 3,000 volunteers ya. Yang daftar 15.000. Masa ditolak orang baik mau nolongan, akhirnya saya tampung semuanya gitu. Jadi pelajaran dari KAA membukakan pintu. Orang kita itu sebenarnya bisa kerja hebat kalau sistem
yang menaunginya juga memberikan ruang itu. Bangsa kita menjadi lambat karena aturan dan sistemnya yang membuat lambat. Jadi saya tidak percaya individu orang Indonesia itu lelet, saya nggak percaya sekarang. Dulu saya menganggap begitu, karena saya kerja di Amerika, di Hong Kong, kerja cepat, pulang ke Indonesia lambat, ya kadang-kadang begitu. Ternyata sistem, jadi saya semangat, berarti dari ranking 200 jadi ranking 1, dari kerja 1,5 tahun bisa 60 hari, dari yang dulu individualis bisa kolaboratif. Nah, saya semangat bahwa Indonesia sedang pelan-pelan berubah gitu. Jadi pelajarannya itu. Tapi dengan kepemimpinan yang banyak mudah terlihat di tengah-tengah, tidak nyuruh-nyuruh dan sebagainya. Saya generasi sosial media. Maka sekarang orang Bandung ke saya dekat banget, Bu. Karena modal jempol, mau marah tinggal ngetik kan, mau ngebully tinggal ngetik. Saking dekatnya ceritanya aneh-aneh, Ibu. Dari mulai, Pak Wali, tolong kirim Satpol PP, ini kenapa bencong buah batu bulunya panjang-panjang? Ini tugas siapa? Saya balas, jadi gimana, Satpol PP harus saya bekali gunting? Enggak. Contoh, ada lagi marah-marah, Pak Wali ini gimana, saya telat naik bus, minta tolong dong rute bus dari Cibiru ke Cicahem gitu. Ada lagi anak kecil, Pak Wali, I need your help, I have problem with my homework gitu kira-kira. Saya bilang ask your mom. Jadi karena teknologi dekat itu tidak harus fisik kira-kira begitu. Makanya sosmed saya nggak pakai admin, jempol saya sendiri. Orang sering kaget, Pak Wali punya waktu, ya bisa dicari in between meetings, lagi di jalan, lagi gitu. Nah inilah fenomena-fenomena yang selama 2 tahun saya bersemangat mengubah Indonesia melalui sebuah rumah Bandung yang penduduknya 2,5 juta, 60% di bawah 40 tahun. Makanya yang singlenya banyak ya, gitu. Karena demografinya Bandung ini kan kota pendidikan. Saya percaya pola-pola ini adalah value baru yang kalau kita praktekkan itu bisa mengubah Indonesia lebih cepat. Nah, misi saya ke sini selain bicara di Globe itu, saya nyari investor. Setelah 2 tahun saya ketemu lagi sebuah jawaban kenapa Indonesia ini kalah bersaing. Jawabannya karena kita cara membangun Indonesia ini konvensional. Konvensional itu begini, saya punya uang. Uang saya ini X dolar ya. Tiap tahun saya bagi-bagi A, B, C, D. Mau bikin rumah sakit karena mahal, saya beli dulu tanahnya tahun ini. Tahun depan ada duit lagi karena saya bagi-bagi untuk rumah sakit, saya beli dulu bangunannya. Tahun ketiga baru saya beli alat-alat kesehatannya. Jadi baru beroperasi tahun ke-4. Polanya begitu. Sementara di Kanada, di London nggak begitu. Di London, di Kanada dan tempat-tempat yang maju, yang bikin rumah sakit itu swasta, bukan pemerintah. Jadi swasta langsung beli tanah, beli rumah sakit, alkes, tahun kedua, Pak Wali ini rumah sakit. Setelah itu kotanya mencicil si rumah sakit itu long term, 25 years, 30 years. Apa yang terjadi? Rumah sakit bisa langsung dipakai, everybody happy kan? Duit kota nggak terganggu karena installment tiap tahun kan? Ekonomi bergerak karena kan mempekerjakan orang, capital flow dan seterusnya. Tuh. Jadi selama ini Bapak Ibu, semua provinsi, semua kota kabupaten belanjanya itu konvensional. Sehingga saya sudah hitung, untuk bikin Bandung keren itu saya butuh 60 triliun. Tapi APBD saya di 5 tahun saya hanya sanggup 15 triliun. Dengan konvensional tadi. Saya kan tekor 45 triliun. Pilihannya gimana? Saya duduk diam, ya udah segini aja kan. Atau saya cari cara kayak Kanada dan Inggris tadi, itulah saya ke sini.
supaya investor-investor internasional ini datanglah ke Bandung, bikinlah saya LRT, cable car, rumah sakit, apa-apa, nanti saya cicil long term gitu. Setelah saya pikir-pikir, rumusnya sederhana, seperti ekonomi rumah tangga. Saya baru menikah, masa saya nabung dulu cash ya, untuk dapat 2 miliar baru beli rumah? Kan enggak, saya kan KPR, mortgage. Setelah itu saya cicil, rumah dapat, bisa dipakai usaha, beli HP, tapi cicilan saya enggak terganggu kan. Nah logika yang sama tidak terjadi di dunia pembangunan, itu masalahnya. Sehingga misi saya tahun ini kepada Indonesia adalah membuktikan bahwa bisa membangun dengan cara Kanada, cara London di Indonesia. Itu hadiah perjuangan saya tahun ini, mudah-mudahan berhasil untuk Indonesia. Kalau itu berhasil Bapak Ibu, bayangkan. Dalam waktu 3-4 tahun seluruh kota bergerak kan, karena yang bangunnya swasta, bukan negara. Terus kita tinggal nyicil aja, jangka panjang kayak kota-kota itu. Jadi persepsi Indonesia yang lambat, orang-orangnya malas, is about mindset. Pada saat mindsetnya dirubah dengan cara-cara baru, kecepatannya ngebut banget kayak KAA, kan begitu kan? Indonesia kalau sudah nilai gotong royong, kayak ibu-ibu pengajian, kompak dengan jemaat gereja, ngebantuin KAA, itu world class value. 500 yang diminta, 3.000, yang datang 15.000 itu. Termasuk setelah 17 tahun kami dapat lagi piala kebersihan namanya Adipura. Dulu kotor karena nggak ada yang bergerak. Saya bikin akhirnya gerakan pungut sampah Senin, Rabu, Jumat. Ngubah mindset kan, bahwa sampah itu harus diambil walaupun bukan sampah kamu. Jadi misi saya sebagai anak Indonesia adalah changing the mindset. Kalau mindset ini bisa diubah, saya yakin dalam waktu 5-10 tahun kita bisa mengejar menjadi ekonomi yang luar biasa, etos kerja yang luar biasa. Nah, disitulah saya merasa hidup saya mudah-mudahan tidak sia-sia kan begitu. Jadi saya kira secara singkat, kalau ditanya apa yang saya lakukan, pengalamannya itu. Saya kira itu dulu ya, mungkin karena waktu dan lain-lain, 1, 2, 3 pertanyaan saya kira saya welcome. Tapi intinya doakan ya, gitu ya. Doakan saya ini pernah diaspora yang pulang lagi. Saya dulu kalau mau di Amerika bisa. Saya nggak pulang, saya sudah di asisten direktur dulu di San Francisco, bisa. Tapi takdirnya beginilah ya. Sehingga sekarang saya juga networking is everything. Jadi kalau ada orang-orang Indonesia diaspora di Vancouver, BC, Kanada ini mau bantu Indonesia, bingung kemana, hubungi saya aja. Orang miskinnya masih banyak, problem-problem masih banyak, tidak harus selalu duit, uang, harta, tapi bisa pemikiran, gagasan, opportunity. Kalau ada kesempatan orang kita sekolah di sini dan sebagainya, jadi apa aja. Dengan begitu bangsa kita ini kan bisa bergerak ya, tanpa harus selalu secara fisik ada di Indonesia. Ya, karena home is where your heart is, kira-kira begitu kan. Mau kita kemana aja, kalau hati kitanya nancepnya di sana, ya rumah kita adalah di sana. Kira begitu. Terima kasih. Saya akan bikin statement, tapi jangan salah kutip ya. Salah kutip itu sering terjadi. Saya cerita begini. Saya orang Indonesia ya, a Muslim family, Islamic value. Kakek saya kiai, punya 6 pesantren di Jawa Barat. Ibu saya dosen, ayah saya dosen. Kami keluarga sederhana. Ayah saya meninggal tahun 95, tidak mewariskan harta karena keterbatasan ekonomi. Jadi value aja yang menghidupi saya. Saya ke Amerika tahun 97, banyak culture shock ini. Kalau orang Amerika ya mungkin karena juga sama kan terbuka ya. Kalau bilang jelek, kamu jelek gitu kan. Kalau kita kan enggak. Istri saya nanya, Pak saya gendutan enggak? Enggak, masih langsing. Enggak, saya bilang kalau, Pak saya gendutan enggak? Enggak, cuman lebih sehat. Nah, itu istilah saya. Itu tipikal orang Indonesia. Bos saya di New York gay. Ya.
tiap weekend teman-temannya datang cowok semua, wah cipika-cipiki dan lain sebagainya, udah biasa. Saya pindah ke Hong Kong, bos saya gay juga, ya punya pacarnya orang Indonesia pula, ya nggak saya sebutkan. Jadi saya bukan lagi mengamati, saya hidup dengan mereka-mereka dengan value itu, satu. Kedua, bagi saya itu sebenarnya urusan pribadi, ya. Emang Mas tahu pribadi saya gimana? Kan nggak bisa, ya. Jadi ada hal-hal dalam urusan private zone itu yang menurut saya kita nggak boleh intervensi terlalu jauh. Yang saya sesalkan cuma satu, kalau kita mengkampanye, mengajak hal-hal yang sensitif itu terlalu terbuka. Kalau ngajaknya tertutup di ruang, terserah itu mau ngomong apa, mau ngajak-ngajak. Tapi kalau sudah terbuka, menurut saya itu tidak betul. Jadi isu waktu di Jakarta itu orang mispersepsi. Saya mau dituntut oleh, saya cuma bilang, Twitter aja menutup akun yang provokatif urusannya ke anak-anak kan begitu. So I have to protect the kids. Tapi kalau dia udah dewasa, nggak terlalu saya pedulikan karena logikanya kan sudah bergerak. Tapi kalau ke anak-anak kan nggak bisa. Makanya saya bilang, kalau provoking LGBT atau hetero juga yang berlebihan kan bisa jadi abuse, ya, pedofil dan sebagainya kan. Saya nggak bisa, sebagai wali kota saya semprot. Nah kemarin itu kutipannya nggak tepat, media itu kan, dan sebagainya. Jadi itu. Jadi bagi saya itu ruang pribadi, tapi kalau sudah ruang pribadi ini dibuka dan dibukanya mengajak, nah itu saya nggak bisa. Mau apapun juga kira-kira. Untuk sesuatu yang orang belum sepakat kan begitu. Nah itu nggak mudah, Mang. Itu saya tahun lalu ya harus mengambil keputusan 1.200. Jadi wali kota itu betul-betul ngurusin semua dari daging sapi sampai orang mati, dari urusan LGBT sampai apapun juga itu diurus oleh wali kota. Saya cuma begini, jadi pemimpin itu jangan takut dibully. Makanya saya bilang, kalau mau jadi pemimpin harus sabar tingkat dewa. Enggak kerja diomongin, kerja disangka pencitraan. Gimana? Kan kita kerja beneran, tapi dibilang itu cuma basa-basi, sabar aja. Yang penting pikir dan hati saya sinkron. Bahwa statement saya, keputusannya nggak bohong. Bisa saya pertanggungjawabkan argumentasinya kira-kira begitu. Jadi kira-kira gitu, ya, pandangan saya terhadap isu itu. Ibu kota pemerintahan itu dipisahkan dengan kota ekonominya. Washington DC is a political government headquarter centernya ya, kapital. Bisnis kapitalnya New York dan Los Angeles. California di Sacramento. Bisnis city-nya San Francisco, Los Angeles juga dan seterusnya. Di Cina, Beijing kapitalnya, Shanghai ekonominya, kan begitu. Australia, ibu kotanya di Canberra, bisnisnya di Sydney dan Melbourne dan seterusnya. Indonesia, pusat pemerintahan di Jakarta, powerhouse ekonomi juga Jakarta. Sehingga mitosnya, kalau saya tidak ke Jakarta, saya nggak bisa sukses secara ekonomi. Kalau saya nggak jadi gubernur Jakarta atau politik di Jakarta, saya nggak berhasil. Jadi Jakarta sentris inilah yang menurut saya sebut istilahnya bom waktu. Itu harus dibongkar, ya. Apa yang terjadi? Mudah melumpuhkan ekonomi Jakarta. Demo aja di perempatan jalan. Udah selesai, macet sana macet gitu. Karena apa? Dia demonya kan politik, ya. Tapi yang dampaknya ekonomi kan begitu. Jadi pertama itu, sehingga pemberitaan heboh dengan DPRD itu
Kalau di negeri lain, di kota lain tidak ada berita, bukan berarti tidak bermasalah, karena nggak diberitain aja. Karena Jakarta itu primadona, apapun yang dilakukan pemimpinnya dan nasional di sana pasti diberitain. Karena semua media itu semua di Jakarta. Saya terimbas rada lumayan karena jarak Bandung-Jakarta nggak terlalu jauh, ya. Tapi yang begitu itu banyak, cuman tidak diberitakan. Saya punya rumus, saya ini tidak suka konfrontatif. Ini kan gaya orang ya. Mungkin Pak Ahok mengambil gaya begitu. Kayak sepak bola lah. Ada Itali, defensif, dikit-dikit, serangan balik ngegolin. Ada Spanyol, tiki-taka, gol kayak kan ya begitu ya. Jadi saya nggak suka konservatif, saya suka ngunci by system kalau saya. Karena saya selalu berpikir engineering kan. Apa yang saya lakukan? Di Bandung itu tiap anggota dewannya saya kasih jatah 1 miliar rupiah untuk mendesain program. Politik itu benefitnya 2. Dia benefitnya adalah benefit punya nama. Saya loh yang memperjuangkan masjid ini, gitu kan? Sehingga dia dipuji-puji sebagai wakil rakyat. Sebenarnya benefitnya itu. Jadi saya kasih 1 miliar tiap orang, bukan dalam bentuk duit, Bu, tapi program. Sok 1 miliarnya Anda desain sesuai kesukaan Anda. Mau bikin lomba voli, ngebenerin masjid, rumah miskin, terserah. Nanti anggota dewan yang kedua, 1 miliarnya dipakai untuk pendidikan, untuk bikin ambulan dan seterusnya. Nanti anggota dewan yang nomor 50 terserah, kira-kira begitu. Sehingga mereka saya kasih ruang, kira-kira begitu. Nah di kota-kota lain banyak yang tidak, sehingga kadang-kadang akhirnya mereka merasa tidak punya ekspresi untuk menunjukkan kepentingannya dia kan. Ada juga yang ujung-ujungnya ingin meroyek. Ya, meroyek itu artinya bisa positif, bisa negatif ya. Negatif itu kalau nge-mark up, kayak kasus UPS atau apa ya. Kalau saya tidak terlalu mempermasalahkan siapapun yang meroyek kalau di Bandung, selama dia ikut aturan. Mau perusahaannya milik ormas, konglomerat, orang miskin, anggota dewan, selama ikut lelang, prosedurnya benar, saya nggak akan mempermasalahkan ini perusahaan milik siapa, gitu. Tuh. Jadi kira-kira jawabannya itu. Jadi kenapa tidak ribut-ribut eksekutif dengan legislatif kayak di Jakarta? Karena saya melakukan reformasi by system dengan memberikan ruang-ruang agar mereka mendapat benefit politik. Jadi nanti waktu si lomba voli itu final, yang datang bukan wali kota, si bapak itu aja yang nyerahin piala, sehingga dia dikeprokin oleh semua orang, pilih lagi saya, terserah. Bagi warga, kota berubah, saya happy, mau duitnya dari anggota dewan atau dari wali kota, mereka nggak peduli kan. Nah, jadi saya hanya membuka ruang, jadi nggak semua urusan diresmikan oleh wali kota Bandung. Saya tahu diri, saya kasih ruang-ruang itu, diresmikan oleh anggota dewan 1, diresmikan oleh anggota dewan nomor 5, nomor 50, itu cara saya. Jadi sharing power inilah rumus di Bandung, kenapa tidak ramai, tidak banyak ribut kayak begitu. Tapi gini juga jarang diberitakan, maka disangkanya, oh berarti Pak Wali Bandung mah nggak berani lawan-lawan DPR gitu ya. Nah itu karena persepsi, seolah-olah semua anggota dewan by default gayanya seperti Jakarta, mungkin hanya Jakarta. Karena ada satu catatan psikologi ya, orang-orang yang hidup di cuaca panas biasanya sumbunya pendek. Gampang marah, terus ya gitulah ya. Tapi orang-orang yang suhu dingin berpikirnya lebih jernih, lebih kontemplatif. Ini ilmiah. Makanya kenapa orang Bandung nggak ribut-ribut, kalem, faktor cuaca pengaruh. Saya sampaikan juga, indeks kebahagiaan Bandung sekarang salah satu yang tertinggi di Indonesia. Nilainya 70,6 ya. So we are the happiest society in Indonesia. Cara lihatnya gampang.
orang Bandung ya, teman-teman nih yang punya teman Bandung, lihat Instagramnya. Uploadannya Pak, pasti lagi di taman, lagi jalan-jalan, duduk di kursi, makan, gelantungan di sungai itu. Tapi saya tidak pernah lihat orang Jakarta posting foto outdoor. Pasti lagi ngafe, belanja, terus hari ini jalan-jalan cantik, maju mundur gitu kan. Itulah kenapa saya di 2 tahun pertama memperbanyak taman. Karena saya kerja di Amerika, tahu orang sini, Kanada juga appreciate namanya social interaction outdoor. Gitu kan. Benar nggak? Saya fair aja. Jarang di Jakarta orang foto-foto di trotoar, di taman gitu. Kalau di Bandung, enggak Bu, Surabaya dulu panas Bu. Jadi kalau bilang, oh nggak suka di Jakarta karena panas, menurut saya nggak begitu. Singapura sama panasnya keringetan, Kuala Lumpur lengket juga, Surabaya sekarang teduh. Jadi it's not kembali lagi mindset ya, seolah-olah begitu. Nah itulah kenapa saya banyakin taman ya. Taman itu mengurangi pengeluaran ekonomi, meningkatkan kebahagiaan. Testimoninya ada satu, ibu-ibu di Facebook ke saya, Pak Wali, makasih tamannya banyak. Dulu anak saya 2 harus selalu ke mall namanya Ciwok ya, Cihamplas Walk gitu. Tapi kalau akhir bulan kami susah, kami ini kelas menengah bawah, habis gaji suami saya kalau tiap weekend harus makan-makan kan, kalau ke kafe kan, ke itu. Gara-gara taman si anak-anak ini sekarang dia bilang nggak pernah mau lagi weekend di mall. Dia maunya hop on ke taman 1, taman 2 gitu. Terus kami tinggal piknik aja, istilah orang Bandung botram, masak di rumah, dibekelin, makan di situ kan. Makasih Pak Wali, sekarang saya bisa nabung gitu kan. Terus anak-anak happy gitu. Jadi rumusnya karena saya arsitek, saya percaya public space create happiness, kira-kira begitu. Itu rumusnya. Satu lagi terakhir ya. Ini zona ini belum. Oh zona ini juga ada. Oke, ini udah. Boleh. Yang mirip Panji sedikit. Saya udah 2 tahun di Vancouver. Dan menurut saya Vancouver itu kota yang kreatif, Mas. Agak mirip Bandung, Mas. Sama-sama adem, sama-sama kreatif. Dan ceweknya juga cantik-cantik juga. Itu betul. Ya, pertanyaan saya adalah, saya senang setiap kali ke Bandung. Kakak saya dulu di ITB. Beda gitu sama kota-kota lain, kayak kreatif banget gitu. Pertanyaan saya adalah, saya pengen tahu aja karena Kang Ridwan, untuk industri kreatif Bandung dan untuk dibawa kemana gitu, gimana gitu bisa kayak Bandung. Yeah. Dan saya juga jomblo dan setiap kali post di Instagram nusuk gitu. Ya. Setiap kali posting nusuk ya. Kayak gini. Saya juga heran nih, saya cerita Bu ya. Saya kan punya 3 sosial media, Twitter, Instagram sama Facebook. Ternyata beda-beda. Twitter sekarang kumpulan orang-orang marah, susah. Jadi saya ngelucu dikit, garing. Dah, jadi nggak pernah ngebodor lagi di Twitter saya. Twitter saya followernya 1,2 juta. Ya. Kalau Instagram, anak muda semua kayak dia. Follower saya 2,6 juta. Ya. Kalau Facebook, kakek-kakek, nenek-nenek, itu gabungnya di Facebook lah ya. Itu reachable akun saya 30 juta per bulan. Jadi kalau saya ini media namanya Ridwan Kamil, nah itu subscribernya sebanyak itu. Makanya saya maintain, saya berita tiap hari. Dan selalu positif. Saya nggak pernah bad news. Segalau-galaunya saya nggak pernah posting sesuatu yang negatif efek. Karena bagi saya itu meradiate gitu ya. Optimism itu meradiasi, meresonansi. Negatif juga sama. Itu pesan ibu saya. Ibu saya bilang, kalau mau jodoh orang baik-baik, bergaulah dengan lingkungan baik-baik. Itu aja. Jadi kalau mau negatif, gaul aja sama orang-orang yang suka komplain, marah-marah. Pasti ke bawah negatif. Ya, negative life comes from exercising negative mind, kira begitu.
Sama juga positive life kayak saya, karena saya mengexercise positive mind. Jadi saya selalu postingnya positif. Yang saya heran, kalau saya berita serius yang komen cuma 500. Warga Bandung setelah 17 tahun, alhamdulillah Kota Bandung mendapat Piala Kebersihan Adipura. Menurut saya kan keren ya. Ternyata yang komen 500 gitu. Tapi pada saat, hey jomblo-jomblo Bandung, nah gitu ya, siap-siap gitu, kalau ada jodoh segeralah menikah. 5.000 yang komen. Jadi kesimpulannya, bangsa Indonesia nggak terlalu suka yang terlalu serius. Karena semua online media beritanya terlalu serius. Itulah kenapa komunikasi saya pakai humor tapi tekstual, kira begitu. Ya. Tadi pertanyaannya, industri kreatif mau dibawa kemana? Karena saya arsitek. Kreativitas itu bukan karena pendidikan, it's a gift. Imagination is a gift. Makanya Einstein bilang imagination is more important than knowledge, kan begitu. Semua orang punya imajinasi. Indonesia lahir dari imajinasi. Kalau Soekarno tidak berimajinasi, ada sebuah society namanya Indonesia, nggak lahir Indonesia. Karena kita negerinya beda-beda, orang Aceh sama orang Bali sama orang Papua beda. Apa persamaannya? Bung Hatta tanya ke Bung Karno sebelum proklamasi, Bung Karno, apa yang membuat kita Indonesia, Bung Karno? Jawaban Bung Karno, karena kesamaan nasib. Karena dijajah oleh yang penjajah yang sama, kira begitu. Ya, lahirlah imajinasi. Kira-kira begitu. Nah, sekarang saya jadi wali kota, saya siapkan hulu ke hilir. Hulu dulu ya. Saya membuat historical decision 2 minggu lalu. UKM di Bandung sekarang nggak usah pakai izin. Langsung bisnis. Kita ceknya belakangan. Kalau dulu dicek dulu oleh Pak RT, Pak RW, lurah, camat, baru berbisnis. Kan dilama-lamain. Sebulan, 2 bulan, kali ribuan. Saya bilang enggak begitu. Saya ingin bersaing kayak orang Amerika, ya. Inovasi. Saya rubah, saya punya power. Kalau saya diemin enggak ada perubahan. Saya bilang harus bisa. Pak enggak boleh, boleh. Gimana caranya? Ini 2 minggu lalu saya launching berbisnis mikro menengah di Bandung, enggak usah pakai izin. Cukup register dengan smartphone. Pak Wali, saya mau bikin bisnis apa dan sebagainya. Satu itu ya. Kedua, saya terinspirasi oleh Muhammad Yunus, Grameen Bank, mikrokredit. Jadi di Bandung saya bikin namanya kredit melati. Melati itu singkatan melawan rentenir. Ya. Karena kalau di Bandung kalau bikin gerakan harus pakai singkatan. Bisnya apa Bandung? Bandros. Enak dibayangkan kan? Singkatan. Bandung Tour on Bus. Ya, gitu. Ada singkatan. Pak Wali, saya lapor, saya punya komunitas sepeda namanya Matador, cowok semua. Oh, keren kan? Ternyata singkatan, Matador, manggih tanjakan, dorong. Jadi komunitas downhill. Terima turun, gak terima naik. Kira-kira begitu ya. Itu orang Bandung. Singkatan. Ada komunitas ibu-ibu bikin band di Dago Pojok. Nama bandnya Rojali. Nah, singkatan, rombongan janda liar. Jadi kembali ke tadi, saya bikin kredit melati. Izin tidak perlu pakai izin sekarang. Saya making a decision. Decision nomor 2, saya reform. Saya bikin kredit tanpa bunga, tanpa agunan. Saya ngambil risiko itu. Tapi ada uang administrasi di awal aja untuk bayar marketing dan orang-orang. Tapi nggak ada bunga berbunga. Ya. Kedua, tanpa agunan. Pak Wali, saya nggak bisa ditolak di mana-mana gitu ya. Saya nggak punya kulkas, nggak punya motor buat minjem duit. Boleh, saya punya BPR. Asal berlima sesama orang nggak punya agunan. Saya namanya kredit kelompok. Jadi kalau si bapak ini ngemplang, 4-nya tanggung jawab. Kan kolaborasi sila ketiga. Bisa. Sudah 7.000 orang saya kasih dari 500.000 sampai 30 juta tanpa agunan. Dan yang saya eksperimen kan is a risk. 8 bulan saya launching kredit melati ini, lapor Pak Wali, kredit melati NPL-nya 0, non performing loan-nya 0. Jadi orang miskin gak suka ngemplang.
Jadi ini solusi buat ekonomi Indonesia. Nggak perlu punya agunan, nolongin bujangan-bujangan kayak kamu kan. Kedua, nggak perlu pakai izin. Itu datang dari pemikiran saya dulu entrepreneur, saya dulu disusahin, saya ingin sekarang jadi wali kota, saya rubah dunia dengan cara begitu. Setelah di hulunya, di tengahnya saya bikin Fab Lab sekarang di Bandung, namanya Innovation Center. Ada 3D printer, ada laser cutting, ada benda-benda yang mahal yang anak Bandung nggak afford. Yang penting saya bilang ke anak Bandung, kamu bikin robotiknya, bikin imajinasi, alat dari negara, dari saya. Kamu datang ke Innovation Center, kamu register, kamu pinjam tuh namanya 3D printer kan, kamu bikin, setelah jadi diprototip, diperbanyak, dijual, kamu lompat jadi pengusaha. Gitu. Saya bikin Creative Center, tempat nongkrong. Kayak begini, gedungnya keren, nanti akhir tahun selesai. Wifi semua, karena buat orang Bandung mah gampang lah bikin happy, kasih wifi aja. Happiness Index di Jalan Laswi. Ada design store, kumpulan toko-toko dan produk Bandung. Ada library design, ada studio seni buat nari-nari, buat ngelukis, buat keramik. Ada studio lukis, studio musik dan sebagainya buat ngerekam gratis. Itu saya lakukan. Saya bikin sekarang pasar seni di Bandung. Itu di tengah-tengahnya, tadi hulu, tengah. Nah hilirnya sekarang saya bantu promosi. Saya bikin brand namanya Little Bandung, The Best of Bandung. Saya sudah ekspor 1 kontainer ke Paris 3 bulan lalu. Tapi triknya begini, saya nggak buka toko di Paris karena mahal. Saya nggak buka usaha karena izinnya susah. Saya nebeng ke restoran. Jadi saya bilang, hey restoran, ada dinding nganggur, saya pinjam ya dindingnya, kira begitu. Nanti daripada dindingnya kosong, saya taruh barang-barang Bandung jumlahnya puluhan, orang habis makan, ambil satu dekorasinya, ke kasir dia pergi. Saya namakan Little Bandung Wall. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di Vancouver ada restoran yang dindingnya nganggur, kabari saya mau pakai. Karena itulah cara paling murah saya mempromosikan produk kreatif Bandung tanpa harus punya usaha dan nyewa kan murah ya. Nah ide ini sekarang diadopsi oleh Menteri UKM. Terakhir, saya gandeng Facebook untuk online marketing. Untuk atau merambah dunia, saya pakai yang namanya Facebook. Jadi kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan 2017 banyak inovasi dari sebuah kota yang namanya Bandung yang saya bilang tadi, yang semua inspirasinya itu bukan lokal issue Bapak Ibu. It's a global issue, hanya eksekusinya di Bandung, kira-kira begitu. Saya akhiri karena waktu, pengalaman saya jadi diaspora, hidup senang susah di negeri orang, sangat mempengaruhi value saya dalam memimpin di Indonesia. Saya juga ngajak, kalau saya bisa, anak diaspora, kamu-kamu suatu hari yang muda-muda juga bisa. It's a matter of determination aja ya. Bahwa Indonesia bisa keren dengan cerita-cerita yang saya sampaikan. Terima kasih, hatur nuhun. Selamat datang. Ini namanya ikat Sunda ya. Kalau di Bandung dipakai tiap hari Rabu ya. Jadi ingat kalau hari Rabu silakan dipakai. Kalau dipakai biasanya salah. Rambutnya nggak boleh kelihatan. Kalau ini kayak pelayan. Nah, kalau ini kayak raja. Foto bareng buat Instagram saya. Oh iya.